Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum individu melalui video yang telah saya buat ini. Saya akan melakukan praktikum mengenai unit 2 hukum Ohm dan Kirchhoff. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu, nama saya Mutira Ramadhani dengan NIM 332190064 dengan kelompok praktikum rangkaian listrik kelompok RL28. Selanjutnya saya akan lanjut ke materi resume. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari yang pertama itu hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini memiliki pengertian kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Kemudian yang kedua itu ada tegangan. Nah, tegangan ini dinotasikan dengan huruf V atau E dan memiliki satuan volt. Nah, tegangan adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian. Kemudian yang ketiga ini ada arus. Nah, arus dinotasikan dengan huruf I besar atau I kecil. Apabila itu I kecil, menunjukkan bahwa arus berubah terhadap waktu dan memiliki satuan ampere. Nah, arus adalah besarnya aliran muatan listrik yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu. Nah, arus sebesar 1 ampere sama dengan aliran 1 kolom muatan per 1 detik. Yang keempat yaitu resistansi. Resistansi dinotasikan dengan huruf R besar atau R kecil dan memiliki satuan ohm. Bila suatu beda potensial diberikan kepada suatu material, maka terjadi suatu usaha untuk mengalirkan muatan melalui hambatan tersebut. Kemudian setiap material mempunyai sifat melawan atau menghambat aliran muatan yang disebut sebagai sifat resistansi. Suatu benda yang dibuat dari material dengan komposisi tertentu dapat mengantarkan nilai resistansi tertentu. Benda ini disebut dengan resistor atau tahanan. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan antara arus dan tegangan. Hubungan arus dan tegangan secara matematis dapat menggunakan persamaan dengan nilai V dan R yang tertentu akan didapatkan suatu nilai I atau kuat arus yang tertentu juga dengan rumus V sama dengan I kali R. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff sendiri untuk arus itu menggunakan hukum Kirchhoff. Untuk arus menggunakan hukum Kirchhoff 1 yang memiliki bunyi jumlah arus yang masuk ke dalam suatu titik pada suatu rangkaian adalah sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Dari hukum ini terkandung suatu pengertian bahwa suatu rangkaian atau tanpa percabangan besarnya arus adalah sama di mana-mana. Kemudian yang selanjutnya untuk tegangan menggunakan hukum Kirchhoff
2. Nah, untuk hukum Kirchhoff 2 yaitu berbunyi jumlah beda tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Nah, untuk di hukum Kirchhoff 2 ini kita biasa menggunakan loop dalam menggunakan persamaannya untuk mencari persamaannya. Kemudian dari resum awal yang saya jelaskan ini, selanjutnya kita akan lanjut ke tahap dalam merangkai rangkaian pada prosedur percobaan. Nah, kita di sini akan mulai merangkai rangkaian yang terdapat pada prosedur percobaan. Nah, untuk rangkaian pertama ini kita merangkai hubungan antara arus dan tegangan. Nah, di sini tuh yang dibutuhkan dalam rangkaian hubungan arus dan tegangan ini yaitu 1. Ini voltage source, bisa dicari di power supply. Nah, di sini tuh kita menggunakan arus DC, jadi yang kita gunakan ini. Yang kedua yang kita butuhkan adalah voltmeter. Voltmeter bisa kita cari di measuring. Nih, voltmeter. Terus kita membutuhkan amperemeter juga, bisa dicari di measuring amperemeter. Kemudian kita membutuhkan satu buah tahanan atau resistor. Resistor kita dapat cari di passive komponen. Ini ada resistor. Nah, di sini kan sebenarnya nilai-nilainya tadi kan bukan yang ini tadi power supply awalnya 9 volt. Nah, ini juga 1K, tapi di sini nanti kita bisa mengubah nilai dari hasilnya ini. Kemudian ini adalah multimeter digital. Kemudian kalau yang ini multimeter analog. Nah, di sini saya akan menggunakan multimeter digital karena agar mudah dalam pembacaannya. Untuk multimeter itu dapat dicari di measuring di virtual instrument. Ada analog multimeter, ada digital multimeter. Nah, yang selanjutnya kita akan merangkai rangkaiannya. Yang pertama itu dari si power supply ini kita sambungkan ke ampermeter. Kemudian dari ampermeter kita sambungkan lagi ke resistor. Dari resistor kita sambung ke voltmeter. Nah, voltmeter yang plus sambung ke atas. Kemudian si voltmeter ini sambung ke power supply. Kemudian untuk mengetahui nilai dari si ini benar atau tidaknya, kita dapat memastikan menggunakan multimeter digital. Salah, harus sama, plus dengan plus dan min dengan min. Plus min. Nah, terus di dalam bangku percobaan di sini yang
butuhkan itu yang pertama adalah nilainya tuh untuk voltmeternya sendiri itu berbeda dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dengan nilai dari si resistansinya ini juga berbeda-beda. Yang pertama itu 1. Terus untuk mengetahuinya kita bisa run rangkaiannya. Nah, ini paskan 2 volt. Kemudian yang pertama kita akan mengukur tegangan 2 volt dengan resistor 1 kilo ohm. Yang pertama 2 volt, yaitu arusnya itu 2 miliampere. Yang kedua kita akan mengganti ke 4 miliampere. Terus yang ketiga 6 miliampere. Nah, ini tadi hasilnya kita masukkan ke belangko percobaan. Kemudian 8 miliampere, 10 miliampere, 12 miliampere, 14 miliampere, 16 miliampere, 18 miliampere, 20 miliampere. Yang selanjutnya kita akan pindah ke resistor dengan nilai 3 kilo ohm dengan tegangan 2 volt. Ini hasilnya. Kemudian kita pindah ke 4, 6. Hasilnya berbeda-beda. 8, 10, 12, 14, 4,67 miliampere, 16, 5,33 miliampere, 18, 6 miliampere, 20, 6,60 miliampere. Terus yang selanjutnya kita akan mencoba dengan tegangan 2 volt dulu dengan resistornya itu 5 kilo ohm. Yang pertama 2, hasilnya 400 ampere. Yang kedua itu 4, hasilnya. Jangan lupa tulis di belangko percobaan. Yang selanjutnya ini 1,20 miliampere. Kemudian 8, 1,60 miliampere, 10, 2 miliampere, 12, 2,40 miliampere, 14, 2,80 miliampere, 16, 3,20 miliampere, kemudian 18, 3,60 miliampere, kemudian 20 dan 40 miliampere. Nah, di sini ternyata hasilnya itu antara yang dengan resistor 1K 3 kali 5K itu berbeda-beda. Padahal dengan voltmeter yang rentangnya itu sama dari 2 sampai 20. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita akan lanjut ke rangkaian yang kedua. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan lanjut ke rangkaian yang kedua. Kedua ini digunakan untuk membuktikan hukum Kirchhoff untuk arus atau hukum Kirchhoff pertama yang pertama.
Nah, yang dibutuhkan itu adalah satu, ini multimeter digital, kemudian baterai. Tadi baterai bisa kita cari di power supply. Terus ini ada resistor, bisa dicari di tadi pasif komponen. Kemudian kita menggunakan si multimeter digital lagi untuk mencari arus. Kemudian ini juga, kemudian ada resistor. Ini nilai resistor R1, ini R2, ini R3. Nah, ini untuk mencari arusnya. Nah, saya menggunakan multimeter di sini hanya untuk mengetahui bahwa si baterai ini tegangannya benar-benar sebesar 5 volt. Nah, di percobaan kedua ini si tegangannya ini tidak berubah, tetap 5 volt. Yang berubah itu adalah nilai dari resistansinya. Nah, yang pertama itu nilai resistansinya 1, 3 sama 1. Nah, kita run. Nah, ini ada hasilnya. Sama 5 volt. Ini 2,86, 714,27. Satuannya berbeda, miliampere sama kemudian selanjutnya ada 2, dan jangan lupa ditaruh di belangko percobaan. 4, 1. Nah, hasilnya ini hasilnya 1,7936. Perhatikan juga satuannya, miliampere, miliampere. Kemudian yang selanjutnya 1, 4. Nah, berbeda lagi, 2,78, 2,22, 5,54. Kemudian selanjutnya 2, 1. Hasilnya catat di belangko percobaan. Untuk yang selanjutnya yang kelima ada 3, 2, 1. Oh, sudah tetap. Ini hasilnya, catat di belangko percobaan. Nah, yang selanjutnya kita lanjut ke rangkaian yang ketiga. Nah, di rangkaian yang ketiga ini kita merangkai untuk mengetahui tegangan, itu dari hukum Kirchhoff untuk tegangan atau hukum Kirchhoff 2. Nah, rangkaiannya di sini yang pertama kita menggunakan power supply atau baterai lah. Kemudian ada 3 resistor, R1, R2, R3. Terus yang kita carikan si tegangan dari setiap resistornya. Jadi kita menggunakan si multimeter digital di sini. Kemudian kita menggunakan arusnya. Kita juga mencari si arusnya dalam percobaan ini. Jadi kita pada saat membutuhkan hasil dari R1, R2, R3 itu tegangannya, kemudian dari arus dari ketiga resistor ini. Terus yang untuk percobaan pertama itu di sini ada 6, 1. Nah, di sini si tegangan masih 5 volt dan dia menggunakan
DC, tegangan DC, sumber tegangan DC. Nah, ini hasilnya, catat di bangku percobaan. Yang kedua, 5. Nah, nih, perhatikan juga sih satuannya, volt, milivolt. Nah, tapi untuk nanti dimasukkan ke perhitungan, nanti kita akan menggunakan yang miliampere dan volt. Kemudian ini hasilnya. Nah, selanjutnya jangan lupa catat si arusnya di bangku percobaan. Kemudian jangan lupa arusnya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari komponen yang ada. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari komponen-komponennya. Yang pertama itu ada si baterai atau si power supply DC. Nah, di sini tuh fungsinya tuh digunakan untuk menyuplai si tegangan ke rangkaian listrik. Nah, yang kemudian tuh ada si voltmeter. Nah, si voltmeter ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik dalam satu rangkaian. Yang selanjutnya ada si ampermeter. Nah, ampermeter digunakan untuk mengukur besar si arus listrik dalam satu tegangan. Nah, kemudian resistor. Si resistor ini atau tahanan memiliki fungsi sebagai pembatas tegangan atau arus. Terus fungsi-fungsi yang lebih spesifik yang dikembangkan dari sifat-sifat dasar tahanan. Kemudian untuk multimeter ini digunakan alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan atau resistor. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan menunjukkan hasil dari hasil percobaan yang saya lakukan di unit 2 ini. Ini adalah hasilnya. Ini yang pertama. Ini hasil yang kedua. Nah, demikian praktikum individu yang telah saya sampaikan. Apabila ada sedikit kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.